ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom, selamat sore ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah mingguan PW Esther di rumah saja. Harapan saya kiranya ibu-ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti setiap ibadah PW Esther. Sore hari ini saya akan menyampaikan satu renungan tentang Tuhan membangkitkan pengharapan, yang merupakan tulisan atau khotbah dari Pendeta Luki Matui. Dan firman yang mendasari renungan ini terambil dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena di sore hari ini, kami ibu-ibu PW Esther telah Tuhan beri kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terangi Tuhan hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, bahkan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman sore ini terambil dari Yeskiel pasal 37. Ibu-ibu bisa membaca dari ayat 1 sampai 14, namun saya akan baca ayat 11 sampai 14 saja. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya,
dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini informasi yang terkait dengan COVID-19 itu sangat mengguncangkan dunia, termasuk Indonesia tentunya. Segenap orang Kristen pun merasakan dampak wabah ini. Virus ini membuat kita, orang percaya, menjadi gelisah, panik, dan takut akan masa depan hidup ini. Ketakutan ini membuat kita menjadi kehilangan konsentrasi dan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Mungkin saja ada di antara kita yang berkata, mengapa harus takut dengan munculnya wabah COVID-19 itu? Kan ada Tuhan yang sanggup melindungi kita, bukan? Keyakinan seperti ini sangat baik sekali. Sebab itu menunjukkan kalau pengharapan kita kepada Tuhan masih ada. Namun, bagi jutaan ribu orang, wabah itu sangat mengancam hidup manusia secara global. Itulah sebabnya WHO dan sejumlah negara dan berbagai lembaga pemerintah, termasuk gereja, mengambil keputusan untuk memutuskan mata rantai wabah virus tersebut. Apapun alasannya, kenyataan telah membuktikan kalau wabah COVID-19 itu sangat mengancam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi telah terbukti bahwa virus itu telah mengganggu semua lini tugas panggilan kita sebagai gereja atau persekutuan anak-anak Tuhan yang biasanya selalu aktif bersekutu, bersaksi, dan melayani. Rasa takut dan hilang pengharapan sebagaimana sekarang sedang kita alami tidak jauh berbeda dengan yang dirasakan kaum Yehuda di Babel. Hidup di negeri orang berbeda dengan hidup di negeri sendiri. Sebagai bangsa yang ditawan, kaum Yehuda mengalami kemiskinan, penderitaan, dan kesakitan yang mengakibatkan korban berjatuhan di berbagai pelosok tanah Babel. Kaum Yehuda terhimpit dalam kondisi yang tak pasti. Pengharapan pertolongan Tuhan tak kunjung datang. Seakan-akan Tuhan telah melupakan bangsanya. Kaum Yehuda berdiri di antara kenyataan hidup dan mati, di antara manis dan pahit. Bagi kaum Yehuda, Tuhan tidak ada di antara dua kepastian itu. Yang ada ialah pengharapan pada Tuhan telah mati. Apakah memang Tuhan sudah tidak ada lagi, alias mati? Tidak. Di tengah-tengah kondisi yang mencekam itu, Tuhan bahkan memanggil Yeskiel sebagai nabi untuk membangkitkan kembali iman dan pengharapan bangsa perjanjian itu. Bagi Yeskiel, Tuhan ada dan selalu bertindak, melakukan rekonsiliasi iman dan pengharapan yang mati menjadi hidup kembali.
dengan satu tujuan, agar kaum Yehuda percaya bahwa Allah Israel itu adalah Tuhan yang selalu ada di atas rasa takut dan pengharapan yang hilang di antara hidup dan mati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini merupakan catatan penglihatan Nabi Yeskiel tentang kemahakuasaan Allah membangkitkan kembali iman dan pengharapan kaum Yehuda di Babel. Bahwa tulang-tulang yang berserakan di suatu lembah yang tak diketahui tempatnya adalah tulang-tulang yang sudah kering dan ia tidak punya urat, daging, kulit, dan nafas hidup. Maka tugas yang diberikan Tuhan pada Yeskiel ialah bernubuat agar tulang-tulang kering itu hidup kembali. Ketika Nabi Yeskiel bernubuat, tampak dalam penglihatan itu tulang-tulang kering tadi mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Tulang-tulang yang kering yang tadinya tidak punya urat, daging, dan kulit secara ajaib telah memiliki bagian-bagian tubuh itu. Namun, mereka tidak bergerak karena tidak memiliki nafas hidup. Lalu atas perintah Tuhan, Yeskiel bernubuat pada nafas hidup sehingga dari 4 penjuru nafas itu datang dan masuk di dalam setiap tubuh yang tidak bergerak itu sehingga mereka hidup kembali. Apa arti dari penglihatan itu? Tuhan menjelaskan di ayat 11-14 bahwa yang dimaksud tulang-tulang kering itu adalah seluruh kaum Israel yang sesungguhnya mengeluh di hadapan Tuhan kalau hidup mereka terpuruk dan pengharapannya telah hilang. Bagi kaum Yehuda, iman dan pengharapan hidup itu sudah hilang. Namun bagi Tuhan, keduanya pasti hidup kembali karena Ia hidup dan menghidupkannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita pahami bersama bahwa Nabi Yeskiel menegaskan pada kita bahwa Allah yang kita yakini dalam Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup, bukan mati. Tuhan hidup karena itu kita hidup olehnya. Tuhan itu selalu berinisiatif memberi solusi di tengah-tengah pengharapan yang mulai terkikis. Dan Ia pun selalu terlibat di setiap situasi yang menegangkan, menakutkan, dan memprihatinkan hidup kita. Demikian juga dengan wabah COVID-19 ini sangat menggetarkan jiwa kita, sehingga rasa takut itu melambung tinggi, melebihi iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Pemberitaan media massa dan media sosial lebih tinggi pengaruhnya dibanding firman Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan. Firman Tuhan selalu menghidupkan dan bukan menghancurkan hidup. Menghadapi COVID-19 ini sungguh membuat kita menjadi takut. Ketakutan itu adalah suatu penyakit yang sungguh mengganggu kedamaian. Rasa takut itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Namun, perasaan itu janganlah menghancurkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak menghidupkan kita untuk hidup dalam ketakutan, melainkan hidup beriman dan berpengharapan kepadanya yang memberi hidup. Virus corona menjadi momok yang menakutkan karena dapat mematikan nafas dalam tubuh kita. Hal ini membuat dunia mengeluh, termasuk orang Kristen dewasa ini.
Sebagaimana kaum Yehuda mengeluh yang mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Akan tetapi firman Tuhan hadir dan menegaskan bahwa jangan sekali-kali membiarkan perasaan takut itu mematikan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita perlu paham bahwa dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, Allah selalu bertindak, memberi solusi di tengah-tengah dunia yang sulit menemukan solusi. Tindakan Tuhan selalu indah pada waktu yang tepat. Untuk menantikan waktu Tuhan yang tepat itu, Tuhan pun memberi kita akal yang sehat untuk menjaga diri kita agar tetap sehat dan terhindar dari rasa takut itu. Sebab itu, dengan berpegang teguh pada iman dan pengharapan pada Tuhan, kita pun harus menggunakan hikmat dan akal budi yang telah dianugerahi Tuhan untuk menjaga dan merawat diri agar tetap sehat dari segala kemungkinan yang terjadi. Dalam menyikapi wabah ini, mari ibu-ibu, kita bersama-sama bertekad untuk tetap berdoa, beriman, dan berpengharapan bahwa ada waktu yang tepat Tuhan akan mengakhiri semua rasa takut yang sedang melanda batin kita. Dan sebagai wujud dari iman itu, kita pun patut menjaga kesehatan diri berdasarkan panduan WHO, yaitu dengan rajin mencuci tangan, selalu memakai masker ketika kita di luar rumah, menjaga jarak dengan mereka yang sedang batuk, jangan sering menyentuh wajah, ke dokter saat muncul gejala, ikuti perkembangan berita, dan menjaga kebersihan lingkungan kita dengan teratur. Kita pun dituntut untuk menjalankan kedisiplinan diri dengan mengikuti petunjuk pemerintah dan gereja dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran virus itu bagi kepentingan hidup, berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberi kita iman dan pengharapan yang sungguh kepadanya, dan bahkan memberi kita kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hidup di waktu-waktu mendatang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu karena melalui pembacaan dan renungan firman sore ini, kami telah diingatkan agar dalam menghadapi situasi yang sulit ini, kami harus tetap berdoa, tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang sudah tinggal dan tetap di hati kami dapat selalu mengingatkan dan memampukan kami untuk dapat melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
masuk